Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumil qiyamah. Pertama-tama kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita bisa bertemu dalam mata kuliah Bioteknologi Kehutanan. Walaupun pertemuan ini kita lakukan secara online. Salawat dan salam juga kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan kita bahas itu akan terkait dengan bioteknologi dan perkembangannya. Meningkatnya kualitas hidup serta nilai-nilai budaya manusia, ini tentunya akan menuntut peningkatan dari kualitas kebutuhannya. Sedangkan pertambahan jumlah populasi manusia akan meningkatkan kuantitas kebutuhan tersebut. Nah, untuk memenuhi kebutuhan manusia tersebut, maka berkembanglah suatu kemajuan teknologi baru yang memberikan kesempatan kepada manusia untuk menjadi arsitek kehidupan, yaitu dengan adanya bioteknologi. Nah, bioteknologi ini berasal dari kata bio dan teknologi, yang dapat diartikan sebagai penggunaan organisme atau sistem hidup untuk memecahkan suatu masalah atau untuk menghasilkan produk yang berguna. Dalam kurun waktu 20 tahun terakhir ini, bioteknologi telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Jadi, di beberapa negara maju, bioteknologi ini mendapatkan perhatian yang serius dan dikembangkan secara intensif dengan harapan dapat memberikan solusi untuk mengatasi berbagai macam permasalahan yang dihadapi manusia pada saat ini maupun yang akan datang. Baik itu yang menyangkut kebutuhan pangan, obat-obatan, penelitian yang pada gilirannya semua bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Nah, terdapat beberapa pengertian yang dikemukakan oleh berbagai lembaga yang mana pengertian atau definisi tersebut menjelaskan tentang bioteknologi. Di antaranya adalah bioteknologi adalah aplikasi organisme biologis, sistem atau proses untuk industri manufaktur dan jasa. Kemudian ada juga yang mendefinisikan bioteknologi adalah penggunaan biokimia, mikrobiologi, dan ilmu teknik yang terintegrasi untuk mencapai aplikasi teknologi dari kemampuan mikroorganisme sel-sel jaringan yang dikultur. Pendapat yang lain mengatakan bahwa bioteknologi adalah penggunaan agen biologis yang terkontrol seperti mikroorganisme atau komponen seluler. Kemudian pendapat yang lain juga mengatakan bioteknologi merupakan penerapan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan kerekayasaan untuk penanganan dan pengolahan bahan dengan bantuan agen biologis untuk menghasilkan bahan dan jasa. Dan yang terakhir, bioteknologi adalah teknik pendayagunaan organisme hidup atau bagian organisme untuk membuat atau memodifikasi suatu produk dan meningkatkan atau memperbaiki sifat tanaman atau hewan atau mengembangkan mikroorganisme untuk penggunaan khusus. Jadi ini adalah beberapa definisi yang diungkapkan oleh lembaga-lembaga terkemuka di dunia. Sebagai latar belakang sejarahnya, jadi bioteknologi dalam artian pemanfaatan mikroorganisme untuk mengolah makanan dan minuman ini telah dikenal sejak zaman dahulu, sebelum Masehi. Jadi orang-orang Mesir kuno telah mengenal pemanfaatan mikroorganisme, yang mana mereka menerapkan atau memanfaatkan mikroorganisme tersebut
untuk membuat minuman beralkohol atau bir, anggur, cuka, ya, keju, tuak, ya, yogurt, dan lain sebagainya. Bioteknologi telah mengalami perkembangan sesuai dengan zamannya untuk memproduksi hal-hal tadi. Ya. Selain itu juga digunakan untuk memproduksi selain alkohol, juga untuk penisilin, ya, jadi semacam antibiotik, dan akhirnya antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal itu adalah salah satu jenis pengobatan yang memicu atau mendorong sistem imun tubuh untuk melawan suatu penyakit atau imunoterapi. Orang-orang menggunakan teknik bioteknologi ribuan tahun sebelumnya, tetapi mereka tidak menyebut bidang kerja mereka sebagai bioteknologi. Jadi siapa yang menyebutkan pertama kali? Ya, nama bioteknologi diberikan oleh insinyur Hongaria yang bernama Karl Ereky pada tahun 1919, atau ada yang menyebutkan juga dari 1917, untuk menggambarkan teknologi yang didasarkan pada konversi bahan baku menjadi produk yang lebih bermanfaat. Ya, orang Mesir kuno membuat anggur, ya, di antara contoh-contohnya ya, membuat anggur menggunakan teknik fermentasi berdasarkan pemahaman tentang proses mikrobiologis yang terjadi tanpa adanya oksigen. Kemudian orang Mesir juga menerapkan teknologi fermentasi untuk membuat adonan mengembang saat pembuatan roti. Ya, jadi kalau zaman sekarang itu orang menggunakan ragi ya untuk membuat roti agar mengembang ya supaya tidak bantat. Ya. Nah, karena sebagian dari aplikasi ini ada lebih dari 50 jenis roti di Mesir, lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Kemudian yogurt dibuat di rumah, ya, tetapi alasan untuk konversi susu menjadi yogurt tidak diketahui oleh orang-orang sebelumnya. Kemudian penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa yogurt ini dibuat karena aksi ragi yang ditambahkan ke susu, yang juga bioteknologi karena menggunakan mikroorganisme untuk memberikan manfaat bagi manusia. Dan orang-orang telah menggunakan pemuliaan selektif untuk meningkatkan produksi tanaman dan ternak untuk menggunakannya sebagai bahan makanan. Dalam pemuliaan selektif, organisme dengan karakteristik yang diinginkan dikawinkan untuk menghasilkan keturunan dengan karakteristik yang sama. Misalnya, teknik ini digunakan dengan jagung untuk menghasilkan tanaman yang besar dan tanaman yang manis. Berbagai cabang keilmuan bioteknologi terkait dengan penerapan prinsip bioteknologi, ya, ini cukup banyak diterapkan ya, baik di dalam bidang kedokteran, ya, pangan, pertanian, industri dan farmasi, ya, menjadi satu kesatuan yang saling mendukung. Nah, peranan keilmuan yang mendukung perkembangan bioteknologi sangat menjadi dasar yang saling mendukung dalam menghasilkan produk bioteknologi. Nah, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bioteknologi ini diantaranya adalah yang pertama ada mikrobiologi, kemudian ada ilmu genetika, ilmu biokimia, dan ilmu bioinformatika. Selanjutnya kita akan mencoba membahas satu persatu. Nah, yang pertama adalah ilmu mikrobiologi. Jadi ilmu mikrobiologi ini diartikan sebagai ilmu yang mempelajari makhluk hidup berukuran mikroskopis atau mikrobio. Yang hal ini meliputi bakteri, alge, protozoa, fungi, dan virus. Mikrobiologi dapat dipandang sebagai ilmu dasar yang mempelajari biologi dari mikrobia. Dahulu, manusia selalu berpikir, dari manakah asal mula kehidupan? Maka akhirnya banyak penelitian yang dilakukan, berbagai penelitian. Banyak peneliti yang melakukan berbagai penelitian. Ya. Berbagai jenis penelitian yang dilakukan, ini tujuannya adalah untuk menjawab pertanyaan di atas tadi. Hingga pada akhirnya, seorang peneliti menemukan makhluk yang tidak kasat mata yang disebut dengan mikroorganisme. Peneliti lain merasa tertarik dengan penemuan tersebut, maka mereka melakukan penelitian-penelitian juga. Ya. Di antaranya penelitian yang dilakukan itu berkaitan dengan bentuk, sifat, dan karakteristik makhluk kecil itu.
Penelitian demi penelitian ini dilakukan oleh para ahli lainnya, sehingga mereka menemukan berbagai keuntungan dan kerugian yang ditimbulkan oleh makhluk kecil tersebut. Jadi, mereka menemukan ada makhluk yang kasat mata ini, setelah itu mereka meneliti bentuk-bentuknya, sifat-sifatnya, karakteristik makhluknya gimana, ya, sampai dia juga menemukan apa keuntungan dan kerugiannya. Nah, peneliti yang lain juga melakukan penelitian lanjutan, ya, yang tujuannya adalah untuk mengatasi kerugian yang ditimbulkan, ya. Kemudian juga, ya, peneliti lain melakukan penelitian untuk menemukan bagaimana cara pencegahannya, ya, dan pengobatan dari kerugian tersebut. Nah, seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi, maka mikrobiologi ini menjadi sebuah cabang ilmu yang membahas berbagai hal kehidupan yang berkaitan dengan mikroba, ya. Makanya disebut dengan mikrobiologi. Yang kedua, cabang ilmu genetika. Genetika merupakan bidang keilmuan yang mempelajari berbagai aspek menyangkut pewarisan sifat dan variasi sifat pada organisme maupun suborganisme. Pewarisan sifat tersebut dapat terjadi melalui proses seksual. Genetika berusaha menjelaskan material pembawa informasi untuk diwariskan atau bahan genetik, bagaimana informasi tersebut diekspresikan, ya, ekspresi genetik, dan bagaimana informasi tersebut dipindahkan dari satu individu ke individu yang lain, ya, atau pewarisan genetik. Jadi tadi ada bahan genetiknya, kemudian bagaimana ekspresi genetiknya dan pewarisan genetik. Nah, ilmu genetik dapat digunakan sebagai ilmu pengetahuan murni, tetapi ini harus ditunjang oleh ilmu dasar lainnya seperti kimia, fisika, dan biologi. Kemudian juga dapat digunakan sebagai ilmu pengetahuan terapan, ya, yang ini banyak menunjang bidang kegiatan ilmiah dan pelayanan kebutuhan masyarakat, seperti contohnya di bidang kedokteran, di bidang hewan dan peternakan, pertanian, psikologi, dan antropologi. Nah, bidang pemakaian ilmu genetika ini mencakup beberapa bidang, ya, di antaranya, ya, eh, kedokteran. Apa saja yang digunakan dalam kedokteran ini untuk mengetahui kelainan atau penyakit keturunan serta usaha untuk menanggulanginya. Bisa juga untuk menjajaki sifat keturunan seseorang, ya, misalkan golongan darah, yang perlu untuk penelitian warisan atau kriminalitas. Ya. Dalam bidang kedokteran hewan dan peternakan, hal ini atau ilmu genetika ini digunakan untuk mengetahui kelainan keturunan, penjajakan sifat untuk mengetahui asal-usul hewan atau ternak, kemudian juga untuk mengetahui turunan atau strain yang unggul dari hewan tersebut. Kemudian dalam bidang pertanian, genetika paling luas penggunanya di bidang pertanian. Ya. Ada satu cabang ilmu yaitu ilmu seleksi yang mempelajari bagaimana mencari bibit unggul tanaman. Dan yang terakhir dalam bidang fisiologi, psikologi, dan antropologi, ilmu genetika mencakup, ya, hal-hal atau apa yang bisa digunakan atau diterapkan dalam psikologi dan antropologi. Di antaranya adalah untuk mempelajari masalah psikologi manusia, asal-usul bangsa, ya, hubungan kerabat, serta pengaruh sifat genetis seseorang dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat. Dan sifat kejiwaan seseorang ditentukan oleh sifat keturunannya. Ilmu yang ketiga yaitu ilmu biokimia. Jadi ilmu biokimia ini merupakan ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi komponen seluler yang meliputi protein, karbohidrat, lipid, asam nukleat, enzim, dan biomolekul lainnya. Ilmu yang berhubungan dengan berbagai molekul di dalam sel atau organisme hidup sekaligus dengan reaksi kimianya. Nah, biokimia adalah proses kimiawi yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup sebagai upaya untuk memahami proses kehidupan dari sisi kimia. Ya.
Biokimia adalah seluruh reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh, mulai dari makanan masuk ke dalam mulut, terbentuknya energi, senyawa pembangun, komponen sel dan jaringan, senyawa cadangan dan lain sebagainya, sampai pengolahan dan ekskresi limbah metabolisme. Ya, jadi intinya adalah proses biokimia yang terdapat dalam suatu organisme itu disebut dengan ilmu biokimia. Kalau salah satunya dalam tumbuhan, misalkan proses fotosintesis itu masuk dalam kategori ini. Ya, masuk dalam kategori ilmu biokimia. Kemudian yang terakhir adalah ilmu bioinformatika. Nah, bioinformatika ini didefinisikan sebagai cabang komputasi dari biologi molekuler yang merupakan teknologi pengumpulan, penyimpanan, analisa, interpretasi, penyebaran, dan aplikasi dari informasi biologi. Bioinformatika ini menggunakan program komputer maupun website untuk analisa data biologi dan penyimpanan jumlah data biologi yang dihasilkan oleh proyek genom. Bioinformatika banyak berhubungan dengan sekuen nukleotida, ya, termasuk desain primer, struktur, fungsi, perbandingan seluruh genom dan sel, dan gen maksud saya, struktur 3 dimensi protein, dan manajemen data. Nah, melalui bioinformatika ini, kita juga dapat melakukan berbagai desain eksperimen untuk mengetahui penyakit manusia dan pembuatan genom. Sebelum era bioinformatika, ini terdapat hanya 2 cara untuk melakukan percobaan biologi. Yang pertama itu adalah percobaan dalam organisme hidup atau in vivo, atau pada lingkungan buatan in vitro. Nah, melalui bidang ilmu bioinformatika, kita dapat melakukan percobaan biologi yang ketiga, yaitu secara in silico. Kata silico berasal dari kata lempengan atau chip. Ya. Lempengan silikon yang membentuk mikroprosesor komputer. Bioinformatika menjadi salah satu pilihan utama di masa yang mendatang, sebab merupakan titik penting yang paling berkembang saat ini di bidang biologi, seperti misalkan penguraian genom manusia, teknik pengesahan di bidang biologi, dan forensik berdasarkan informasi DNA, serta pengobatan. Saat ini bioinformatika sangat mudah dilakukan, ya, karena sudah bisa diakses melalui sistem jaringan World Wide Web atau internet, ya, secara gratis, ya, di internet. Beberapa website yang penting antaranya sebagaimana yang sudah saya sampaikan di atas itu, ya. Ada www.ab.ac.uk dari European Bioinformatics Institute. Kemudian juga ada dari National Center for Biotechnology Information, dan yang terakhir ada dari DNA Data Bank of Japan. Ketika website tersebut saling berintegrasi dalam menggabungkan, memaparkan, maupun memperbaiki informasi tentang sekuen DNA atau protein dari suatu organisme. Jadi secara garis besar, orang menggunakan bioinformatika untuk menganalisa sekuen DNA melalui beberapa tahapan. Ya, antara lain misalkan, ya. Jadi tahapan yang pertama adalah mencari sekuen DNA yang diinginkan secara tepat. Tahapan yang kedua, membandingkan sekuen yang didapat dengan yang tersedia menggunakan BLAST, B-L-A-S-T. Yang ketiga, melakukan analisis sekuen DNA dengan cluster IW. Dan yang keempat adalah membangun pohon filogenetik. Nah, pada website NCBI yang kedua, ya, dapat diakses program BLAST. Jadi BLAST itu adalah Basic Local Assignment Search Tool, yang merupakan program untuk menganalisa kesamaan yang didesain dengan mengeksplorasi semua database sekuen yang diminta, baik berupa DNA maupun protein. Nah, program ini juga dapat digunakan untuk mendeteksi hubungan antara sekuen yang hanya berbagi daerah tertentu, yang memiliki kesamaan atau daerah converse dengan cluster.
Selain website NCBI, ya, software bioedit juga bisa digunakan. Jadi ada NCBI, ada bioedit. Ini juga bisa digunakan untuk melihat daerah dengan klaster W. Itu ya terdapat pada website www.mbio.ncsu.edu. Ya. Nanti bisa di search di sana ada bioedit, ya, maka akan muncul. Jadi itu adalah 4 ilmu-ilmu yang berkaitan erat dengan bioteknologi. Ya, kan? Nah, terkait dengan pemanfaatan bioteknologi, jadi kemajuan dan perkembangan bioteknologi tidak dapat terlepas dari kemajuan dan dukungan ilmu dasar seperti yang sudah disebutkan tadi. Ada mikrobiologi, biokimia, biomolekuler, dan genetika. Ya. Kompetensi menguasai bioteknologi tersebut dapat tercapai manakala pembinaan sumber daya manusia diorientasikan pada kompetensi meneliti dan menerapkan metode-metode mutakhir bioteknologi. Kemampuan menguasai dan mengaplikasikan metode-metode mutakhir bioteknologi atau misalnya the current methods of biotechnology seperti kultur jaringan, rekayasa genetik, hibridoma, cloning, dan polymerase chain reaction atau PCR, ya, yang mana PCR ini saat ini sering kita dengar ya terkait dengan pemeriksaan swab, ya. Jadi metode-metode mutakhir dari bioteknologi yang sudah sebutkan tadi, misalnya kultur jaringan, rekayasa genetik, kemudian hibridoma, cloning, dan PCR tadi, secara prospektif telah mampu menghasilkan produk-produk penemuan baru. Ya. Jadi kalau kita melihat dari bidang-bidang apa saja, yang pertama pengaplikasian pada bidang pertanian. Ya. Jadi aplikasi bioteknologi untuk pertanian menawarkan berbagai keuntungan. Ya, perbaikan sifat tanaman dapat dilakukan dengan teknik modifikasi genetik dengan bioteknologi melalui rekayasa genetik. Aplikasi bioteknologi dalam bidang pertanian melalui teknologi perbaikan sifat tanaman dengan teknik rekayasa genetika. Keuntungan bioteknologinya diantaranya apa? Diantaranya misalkan meningkatkan produksi pangan, misalkan dengan menciptakan kultivar unggul, seperti tanaman pada padi yang tahan hama wereng, kapas tahan hama sehingga dapat meningkatkan hasil panen. Juga misalkan pengolahan makanan, ya, tempe, tape, oncom, pengolahan minuman, anggur, bir, yogurt, dan lain-lain. Ya. Kemudian aplikasi pada bidang peternakan, ya. Misalnya keuntungannya misalkan meningkatkan produksi peternakan, ya, meningkatkan efisiensi dan kualitas pakan, ya, seperti manipulasi mikroba rumen. Yang ketiga misalkan menghasilkan embrio yang banyak dalam satu kali siklus reproduksi. Kemudian juga ternak yang dapat memproduksi asam amino tertentu. Ya, dan yang terakhir menciptakan jenis ternak yang unggul. Kemudian pada bidang perikanan, ya, ini menawarkan berbagai keuntungan diantaranya menyediakan benih dan induk ikan, ya, yang unggul, meningkatkan sistem kekebalan ikan dengan menggunakan vaksin, imunostimulan, probiotik, dan bioremediasi. Jadi aplikasi probiotik pada pakan atau dalam lingkungan perairan budidaya sebagai penyeimbang mikroba dalam pencernaan dan lingkungan perairan. Kemudian ada aplikasi dalam bidang kesehatan dan pengobatan. Jadi aplikasi bioteknologi dalam bidang kesehatan dan pengobatan ini telah mendatangkan berbagai macam manfaat, antara lain memproduksi obat-obatan terhadap penyakit infeksi, ya, yaitu berupa antibiotik seperti penisilin, streptomycin, ya, dan lain-lain. Ya. Kemudian memproduksi vaksin. Jadi ini juga vaksin sekarang lagi booming ini terkait dengan COVID, ya, yang mana ternyata ini adalah salah satu produk dari atau aplikasi dari bioteknologi dalam bidang kesehatan. Ya. Jadi memproduksi vaksin untuk pencegahan jenis penyakit tertentu sesuai dengan jenis vaksinnya, ya. Misalkan polio, cacar, hepatitis B, TBC, COVID-19, ya kan. Selain pada manusia, vaksin juga digunakan untuk melindungi hewan ternak.
ayam, sapi. Jadi para peternak-peternak yang memproduksi daging, telur dalam skala besar, tentunya mereka membutuhkan ini untuk mencegah terjadinya serangan penyakit-penyakit tertentu, sehingga itu akan mengakibatkan kegagalan panen mereka. Ya, jadi penggunaan vaksin ini dilakukan untuk menahan penyakit yang menular terutama ya. Kemudian memproduksi zat kebal antibodi untuk diagnosis penyakit, ya, penelitian dan terapi ya. Jadi antibodi monoklonal. Kemudian juga untuk terapi gen misalnya, ya, terapi penyakit genetis, ya, penyakit-penyakit bawaan. Ya, bagaimana caranya bisa diterapi menggunakan aplikasi bioteknologi tersebut. Kemudian juga bioteknologi ini diaplikasikan untuk memproduksi hormon, ya, hormon insulin untuk yang menderita diabetes atau penderita kencing manis, ya. Kemudian yang terakhir untuk bidang kesehatan ini, ya, untuk terapi gen, ya, sel somatis atau somatic gene therapy, kita sering dengar, sel darah atau otot, terapi penyakit genetis atau bawaan, sel embrional, ya, ini yang bisa diterapkan pada bidang kesehatan dan pengobatan. Dan selanjutnya ada aplikasi pada bidang lingkungan. Ya, jadi aplikasi bioteknologi dalam bidang lingkungan adalah untuk penanganan dan pemanfaatan material sampah organik yang volumenya cenderung bertambah dengan pesat. Pemanfaatan sampah ini dapat berdampak dalam mengeliminasi sumber polusi, terutama pencemaran air, dan dengan penerapan proses biotek dapat mengubah limbah menjadi produk-produk yang bermanfaat. Ya, jadi beberapa limbah yang dapat digunakan untuk substrat fermentasi, misalkan ada molase sebagai produk sampingan, ya, atau limbah industri gula, ya, yang masih mengandung kadar gula 50%. Molase digunakan secara luas sebagai bahan baku fermentasi untuk produksi antibiotik, asam organik, dan khamir untuk pembuatan roti, bumbu masak atau MSG sering kita gunakan, atau diberikan langsung untuk makanan ternak. Whey, ya, WHEY, sebagai produk sampingan atau limbah industri keju. Ini digunakan sebagai substrat fermentasi. Batang padi, damen, ya, disebut juga dengan damen, untuk produksi jamur merang misalkan ya. Jadi kalau kita memproduksi jamur merang, biasanya media yang digunakan itu adalah jerami-jerami yang sudah tidak digunakan, ya. Ampas tebu atau bagase, ya, banyak mengandung lignoselulose, ya. Peran biotek dalam pemanfaatan sampah organik, ya. Mengubah kualitas, jadi ini lanjutannya ya. Peran biotek dalam pemanfaatan sampah organik, ya, salah satunya adalah mengubah kualitas makanan limbah agar sesuai untuk konsumsi manusia. Memberi makanan bahan sampah secara langsung atau setelah pemrosesan ke unggas, babi, ikan, atau ternak lainnya yang dapat mencerna secara langsung. Limbah yang banyak mengandung selulose diberikan pada sapi atau ruminansia. Produksi biogas metan dan produk fermentasi lain jika dapat diberikan kepada ternak. Nah, kalau ditinjau dari jenisnya, maka bioteknologi ini ada dua ya. Jadi ada bioteknologi yang masuk dalam kategori bioteknologi konvensional, ya, dan juga nanti akan ada bioteknologi dalam kategori modern. Bioteknologi konvensional atau sederhana adalah bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk barang dan jasa yang bermanfaat bagi manusia melalui proses fermentasi. Bioteknologi konvensional biasanya ini dilakukan secara sederhana dan diproduksi dalam jumlah yang tidak besar. Nah, dalam bidang pangan, fermentasi merupakan kegiatan mikroba pada bahan pangan sehingga dihasilkan produk yang dikehendaki. Fermentasi adalah proses produksi energi dalam sel dalam keadaan anaerobik, ya, jadi tanpa oksigen. Nah, secara umum
Fermentasi adalah salah satu bentuk respirasi anaerobik, akan tetapi terdapat definisi yang lebih jelas yang mendefinisikan fermentasi sebagai respirasi dalam lingkungan anaerobik dengan tanpa akseptor elektron eksternal. Namun seiring dengan perkembangan teknologi, definisi fermentasi meluas menjadi semua proses yang melibatkan mikroorganisme untuk menghasilkan suatu produk yang merupakan metabolit primer atau sekunder dalam suatu lingkungan yang dikehendaki. Pengembangan bioteknologi yang konvensional ini lebih banyak dalam menghasilkan produk makanan memanfaatkan jasa mikroorganisme dalam pengolahannya. Jadi peranan mikroorganisme dalam pengolahan makanan ini adalah mengubah bahan makanan menjadi bentuk lain sehingga nilai gizinya lebih tinggi, zat gizi lebih mudah diserap dan dimanfaatkan, serta mempunyai cita rasa yang lebih menarik. Ya. Jadi ada beberapa contoh jenis makanan mikroorganisme yang berperan dalam pengolahannya sebagaimana ini disebutkan di dalam tabel-tabel ini ya. Ada produk apa itu? Mulai dari berbagai jenis kue, kopi, kecap, ya, yogurt, keju, nata de coco, oncom, tape, tempe, ya, sayur asin. Ya. Ini eh, produk-produk tersebut bersumber dari bahan mentah, ya, yang bervariasi pula. Ya. Jadi kalau kue tadi dari tepung gandum, kopi dari biji kopi, kecap dari kedelai, ya, tempe tahu juga dari kedelai, ya kan? Kemudian ada yogurt dari susu, keju dari susu, nata de coco dari air kelapa, ya, oncom dari kacang tanah, tape dari umbi ketela atau beras ketan, dan sayur asin dari sawi hijau, ya. Yang mana mikroorganisme pengolahnya ini bervariasi, ya, bisa dilihat di dalam tabel. Nah, dari tabel-tabel tersebut kita bisa melihat ya, adanya beberapa ciri-ciri, ya, yaitu ciri-ciri bioteknologi konvensional, ya. Yang pertama itu adalah ya relatif kurang steril dibandingkan nanti yang bioteknologi modern. Kemudian umumnya jumlah yang diproduksi ini terbatas atau sedikit. Kemudian juga kualitas ini juga belum terjamin. Nah, yang selanjutnya adalah bioteknologi modern. Bioteknologi modern adalah pemanfaatan organisme dalam tingkat seluler atau molekuler untuk menghasilkan barang dan jasa dalam skala industri. Bioteknologi modern dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan pengkajian yang mendalam. Bioteknologi modern memiliki beberapa kelebihan, seperti menghasilkan bibit dengan sifat unggul, menghasilkan produk kesehatan, pemberantasan hama secara biologis, mengatasi masalah genetik, dan mengatasi permasalahan lingkungan. Namun, bioteknologi modern ini juga tentunya memiliki kekurangan. Ya. Seperti apa? Misalkan penggunaan teknologi yang relatif mahal. Ya, karena nanti kalau kita perhatikan, di antaranya kultur jaringan, rekayasa genetik ini membutuhkan fasilitas yang cukup mahal ya, mengganggu keseimbangan alam ya. Karena di sini kita bermain apa namanya perubahan-perubahan genetik dan lain-lain sehingga ada potensi untuk mengganggu keseimbangan alam, mengurangi plasma nutfah dan munculnya reaksi alergi yang berasal dari produk bioteknologi. Dengan demikian, bioteknologi modern merupakan bioteknologi yang memanfaatkan rekayasa genetik di samping prinsip mikrobiologi dan biokimia untuk menghasilkan produk dengan sifat yang lebih unggul. Nah, sebagaimana tadi bioteknologi konvensional memiliki ciri-ciri, maka bioteknologi modern juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah steril, ya, karena biasanya dilakukan di ruang-ruang yang apa namanya, yang lebih advance ya, dengan alat-alat yang lebih canggih, dengan tingkat apa nama sterilisasi yang lebih tinggi. Produksi dalam jumlah besar atau massal, ya. Kemudian kualitas standar dan terjamin, menggunakan teknologi yang lebih modern, memanfaatkan prinsip rekayasa genetika, kemudian biaya yang relatif lebih mahal tadi kekurangannya, dan dapat menghasilkan sifat baru apa namanya pada organisme.
Nah, selain itu, bioteknologi modern tidak terlepas dengan aplikasi metode-metode mutakhir bioteknologi. Ya, current methods of biotechnology. Seperti apa tadi? Seperti yang sudah saya sebutkan, yaitu kultur jaringan. Ya. Jadi kultur jaringan ini merupakan suatu metode untuk memperbanyak jaringan atau sel yang berasal atau yang didapat dari jaringan orisinal atau orisinil, ya, tumbuhan atau hewan setelah terlebih dahulu mengalami pemisahan, ya, disagregasi secara mekanis atau kimiawi enzimatis secara in vitro, yaitu yang dilakukan dalam tabung kaca. Kemudian ada teknologi DNA rekombinan atau recombinant DNA technology. Ini adalah suatu metode untuk merekayasa genetik dengan cara menyisipkan atau menginsert gen yang dikehendaki ke dalam suatu organisme. Kemudian juga ada hibridoma, ya. Ini adalah suatu metode untuk menggabungkan dua macam sel eukariot dengan tujuan mendapatkan sel hibrid yang memiliki kemampuan kedua sel induknya. Jadi satu organisme yang memiliki kemampuan dari kedua sel induknya yang digabung tadi. Ada juga cloning. Cloning adalah suatu metode untuk menghasilkan keturunan yang dikehendaki sama persis dengan induknya. Kemudian ada PCR atau polymerase chain reaction yang merupakan metode yang sangat sensitif untuk mendeteksi dan menganalisis sekuen asam nukleat. Kemudian yang keenam ada hibridisasi DNA, yang mana ini merupakan metode untuk menyeleksi sekuen DNA dengan menggunakan probes DNA untuk hibridisasi atau pencangkupan rantai DNA. Baik, demikianlah materi terkait dengan bioteknologi dan perkembangannya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya. Nanti jika ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui grup Telegram yang sudah kita bentuk. Dengan demikian, maka saya akhiri perkuliahan pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.